بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas yang telah hadir. Ahlan wa sahlan Habib. Jazakumullah. Afwan ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah beliau menginjakkan kaki beliau di masjid kita, mudah-mudahan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama kita muliakan juga Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah ada abang-abang dari Bingkar nih, Habib, yang meramaikan malam ini. Masya Allah, semangat beliau-beliau ini memakmurkan masjid, terutama pejuang-pejuang subuh. Masya Allah, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu juga yang semangat hadir meskipun dalam kondisi masih pandemi, tapi insya Allah ini diniatkan karena dalam thalabul ilmi dan dalam silaturahim, insya Allah Allah yang akan menjaga. Amin ya rabbal alamin. Tetap menjaga protokol kesehatan, yang memakai masker minimal dan tetap kita laksanakan. Baik, tidak mau berbanyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah masih banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya yang terbesar adalah iman dan Islam serta nikmat silaturahim yang alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul bersama Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas. Mudah-mudahan sekali lagi yang kami sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, acara yang tak banyak malam ini kita akan langsung mendengarkan tausiah, namun untuk menggapai keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah baiknya sebelum beliau menyampaikan tausiah, kita dengarkan dulu lagu ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz jauh dari Lombok kami undang ini, ya, Ustaz Arif Samsul SPDI. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana arfa'a fi fadil kamaliyah. Walhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala alaihi salatu wassalam, faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faqala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimin ulama, para hujjat, para sesepuh, para jamaah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala ringankan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya. Dari rumah sama-sama kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini serta kumpul di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan duduk, hadir serta kumpul kita pada malam hari ini, selain daripada menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam rangka menunaikan ibadah salat isya berjamaah, juga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir kumpul untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan silaturahmi kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan barokah dan kemuliaan daripada kajian kita tentang kemuliaan Al-Quran, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah tidak angkat kita dari majlis ini, Allah tidak bubarkan kita dari masjid ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salihin solihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allah halalkan mata dan lisan kita untuk ringan membaca daripada mukjizat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga kita dari bahaya COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau seandainya kita ingin memperhatikan daripada fenomena di akhir zaman, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlahan-lahan mereka lari dari ajaran-ajaran yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mulai diasingkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mulai dijauhkan. Indonesia mayoritas
mayoritas agama Islam, akan tetapi nampak di hadapan mata kepala kita semuanya perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat Islam diasingkan. Bukan hanya sekadar masalah tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Quran, sampai perkara yang berhubungan dengan muamalat yang ada di dalam syariat Islam perlahan-lahan mulai diasingkan oleh umat Islamnya sendiri. Mereka alergi dengan perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Mereka enggan mendekat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai busana, mereka lebih bangga menghidupkan busana yang dibawa oleh orang-orang barat dibandingkan busana yang diajarkan oleh kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Muslimah-muslimahnya lebih bangga memamerkan daripada auratnya dibandingkan menghidupkan daripada syariat yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad. Dengan hijabnya, pakaian tak membentuk tubuhnya, dengan cadar nikobnya dan lain sebagainya. Dan bahkan sekarang, di zaman sekarang, orang yang menggunakan pakaian yang berhubungan dengan simbol-simbol Islam, termasuk daripada baju yang bertuliskan kalimat tauhid, langsung ditangkap, mereka katakan bagian dari teroris. Akan tetapi ketika mereka bangga menggunakan pakaian komunis, tak ditangkap dan dibiarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Begitu juga masalah tentang perkara-perkara yang lainnya, kita mulai perlahan dijauhkan dari hal-hal yang demikian, termasuk masalah tentang Al-Quran. Banyak manusia-manusia umat Nabi Muhammad yang matanya lebih asyik memandang perkara-perkara yang haram dibandingkan daripada memandang perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Quran. Dia enggan melihat sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dia berat untuk membaca perkara-perkara yang ditekankan oleh Allah. Mereka lebih asyik, mereka lebih terlena menikmati sesuatu yang dapat memancing murka Allah dibandingkan memancing daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika ada seseorang dia biasa menikmati daripada pemandangan-pemandangan yang haram, maka niscaya Allah akan mencabut di dalam pandangannya, di dalam merasakan kenikmatan memandang yang halal. Na'udzubillah Thumma na'udzubillah min dzalik. Sampai pernah diceritakan di zaman Al-Imam Muhammad ibn Idris yang kita kenal dengan Al-Imam Syafi'i. Pernah di zaman Imam Syafi'i ada satu orang laki-laki berjumpa dengan Imam Syafi'i, dan ini laki-laki sambil membawa seorang wanita. Apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut ketika berada di hadapan Imam Syafi'i? Duhai Imam, ini wanita yang ada di samping saya adalah istri saya, wahai Imam. Dulu saat saya menikahkan wanita ini adalah wanita yang paling cantik di dunia ini, dan pada saat ini wanita menjadi wanita yang paling jelek di dunia ini, wahai Imam. Dan pada hari ini saya hadir di hadapan engkau ingin menceraikan daripada ini wanita. Ketika si laki-laki berkata seperti itu kepada Imam Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Ya fulan, kau datang ke hadapan saya ingin menceraikan istrimu sebab wasilah dalam pandanganmu dia menjadi wanita yang paling jelek. Imam Syafi'i ini orang mengatakan, iya wahai Imam. Imam Syafi'i mengatakan, boleh kau ceraikan ini wanita di hadapanku dengan syarat satu. Apa? Kau belajar tundukkan pandanganmu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan belajar memandang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah selama 1 bulan. Ketika kau berhasil mengamalkan daripada amalan tersebut, kau kembali lagi kepada saya sambil kau bawa istrimu di hadapan saya dan kau boleh menceraikannya. Akhirnya ini orang mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Imam Syafi'i. 1 bulan dia belajar tundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. 1 bulan dia belajar memanjakan pandangannya dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, baik qiraatul Quran atau baca-baca daripada pembacaan yang baik-baik. Kelar daripada 1 bulan itu orang telah lulus mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Imam Syafi'i. Ini orang kembali menghadap ke hadapan Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Wahai Imam, dulu
1 bulan yang lalu ini wanita aku bawa ke hadapan engkau dalam keadaan wanita yang paling jelek di dunia ini, dan pada saat ini duhai imam, ini wanita kembali menjadi wanita yang paling cantik dalam pandangan saya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Inilah salah satu daripada i'tibar, bentuk daripada seseorang ketika dia biasa memanjakan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia lebih menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan cabut di dalam pandangan orang tersebut kenikmatan di dalam memandang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya kita punya mata biasa dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang dihalalkan oleh Allah, berusaha menundukkan pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka niscaya Allah akan jaga kenikmatan di dalam memandang untuk memandang pemandangan-pemandangan yang halal. Biasakan mata kita baca daripada kita suci Al-Quran, biasa muliakan mata kita dengan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Kalau kita mampu menjaga hal-hal yang demikian, kita biasa memanjakan pandangan kita dari sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan selalu anugerahkan kita punya mata terjaga dari sesuatu yang dapat memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, akhir zaman kita sudah tahu mulai perlahan-lahan manusia meninggalkan syariat-syariat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita regenerasi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo terus sama-sama berusaha sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad, kenalkan diri kita dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi mengatakan, bada'al islamu gariban fasayaudu kama bada'a gariban fatuba lil ghuraba. Nabi mengatakan Islam saat lahir ke permukaan bumi ini dalam keadaan asing. Nabi Muhammad berdakwah mengenalkan syariat Islam kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang jahiliyah selama 23 tahun, mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa demi mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah. Berjuang 23 tahun, mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa hanya untuk menegakkan daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sampai dengan perjuangan selama 23 tahun yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, Islam berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Dari orang-orang tak mengenal tentang syariat Islam, sholat yang diperintahkan oleh Nabi, sholatnya seperti ibadah yang asing. Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi seperti bacaan-bacaan yang asing. Berkat pengorbanan Nabi Muhammad, wasilah perjuangan Nabi Muhammad, sampai Islam berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Dan Nabi mengatakan fasaya udu kama bada'a gariban, dan nanti di akhir zaman kembali Islam dalam keadaan asing. Mereka seolah-olah alergi dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Ketika dibahas khilafah, mereka khawatir dengan yang namanya teroris. Ketika ada penghafal Quran, mereka doktrin itu adalah bagian dari teroris. Ketika ada sesuatu yang menghidupkan sunnah Nabi, mereka katakan para penerus dari risalah sunnah Nabi Muhammad bagian dari radikal. Na'udzubillah humma na'udzubillah min dzalik. Doktrinan mereka tak lain dan tak bukan ingin memisahkan kita dari perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasayaudu kama bada'a gariban, nanti Islam di akhir zaman dia kembali dalam keadaan asing. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahul ghuraba, siapa mereka yang terasingkan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ahya inda sunnati
Man ahya sunnati inda fasada ummati. Mereka-mereka yang terasingkan adalah mereka-mereka yang menghidupkan perkara-perkara yang berhubungan denganku di saat orang-orang melalaikan daripada perkara-perkara yang demikian. Kita beruntung di saat ini mereka yang ada di luar sibuk dengan dunianya, kita menyempatkan diri untuk duduk di majlis ilmu. Kita beruntung di saat orang-orang lalai dengan kemuliaan kitab suci Al-Quran, kita dihalalkan oleh Allah untuk bisa duduk, hadir, kumpul di dalam majlis ini untuk membahas tentang seperti kemuliaan-kemuliaan yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, banggakan di dalam jati diri kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nasrani mereka bangga meletakkan kitabnya di atas dada. Umat muslim dia malu ketika membawa lambang daripada kesucian umat muslim, yaitu kitab suci Al-Quran. Junjung Al-Quran, kemana-mana bawa Quran, kesentiaan kita selalu baca Quran. Letakkan Quran di dalam sanubari kita sebagai simbol contoh bahwa kita akan senantiasa selalu menjunjung tinggi tentang kalam ilahi. Sampai Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sampai mengatakan, saya heran ketika ada seseorang yang senantiasa selalu mengeluh, hatinya gumum, sumpek, gelisah, was-was, bete, uring-uringan, sedangkan di hadapan dia ada kitab suci Al-Quran. Maksudnya apa? Quran sebaik-baik obat sumpek, Quran sebaik-baik obat gelisah, Quran sebaik-baik obat ketika kita tak mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Bagi yang sumpek, buka daripada kitab suci Al-Quran, kita ngaji dengan kemuliaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau hanya satu ain Quran yang kita baca, dengan kemuliaan ngaji tersebut, yuwaswis fi galbana, segala sesuatu kewaswasan yang ada di hati kita akan sirna, akan rontok, akan lebur dengan kemuliaan daripada orang tersebut mau membaca daripada kitab suci Al-Quran. Begitu juga ketika ada diceritakan dalam riwayat hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang satu orang pemuda berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini anak muda, dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad annani gumum wa qadratu duyun. Ya Rasul, saya sering gelisah, saya sering sumpek, saya sering was-was, masalah di mana-mana, utang saya banyak, kemudian rezeki saya pas-pasan, dan saya sering sakit-sakitan. Ketika ini orang berkata, mengeluhkan keluh kesahnya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad, igra'ul Qur'an fa innal Qur'an shifaa'un likulli da'an. Bacalah untuk kalian Quran, sesungguhnya Quran adalah obat dari segala penyakit, was-was, sumpek, gelisah, bete, jauh dari ketenangan, sempit rezeki kita, pas-pasan, kemudian hutang di mana-mana, sampai termasuk untuk sebaik-baik benteng menjaga diri kita dari penyakit, dan termasuk daripada bagian COVID-19, sebaik-baik bentengnya baca selalu daripada kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjadi wasilah untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Al-Quran mendatangkan ketenangan hati untuk orang-orang yang membaca dan mendengarnya. Al-Quran menjauhkan kita dari perkara-perkara yang gaib. Al-Quran mendekatkan kita dengan rizki-rizki yang halal. Al-Quran membebaskan kita dari segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Al-Quran akan menjadikan wasilah bagi
kita akan mendapatkan kebahagiaannya. Dan Al-Quran syifaun likulli da, mampu menjadi obat dari segala penyakit, benteng penyakit apa saja, termasuk daripada COVID-19. Selain kita menjalankan daripada protokol kesehatan, salah satu ikhtiar munajat kita kepada Rabbul Alamin dengan memperbanyak daripada kitab suci Al-Quran. Bahkan kemuliaan Al-Quran bukan hanya bisa kita dapatkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Sampai di nanti di yaumil qiyamah yang mulia Nabi mengatakan, igra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi setiap orang-orang yang mau membacanya. Fi yaumil ba'ats, dalam hari pembangkitan, syafaat ada 3. Syafaatul uzma, syafaatul kubra, wa syafaatul sugra. Syafaatul uzma, enggak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaatul uzma hanya dimiliki oleh kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar kita membutuhkan syafaat. Di hari pembangkitan kita butuh pertolongan, dan tak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita kecuali salah satunya adalah Al-Quran. Sampai yang mulia Nabi mengatakan, antuhsyaruna yaumal qiyamah khiffatan urratan ghurlan. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, tak beralaskan kaki, matahari sejengkal, dan pada hari tersebut hari saling tuntut menuntut. Ketika kita hidup di dunia, orang tua berjumpa dengan anaknya saling memeluk kasih sayang. Akan tetapi ketika di hari pembangkitan, orang tua berjumpa dengan anak, orang tuanya lari dan anaknya pun lari. Kenapa? Karena hari tersebut adalah hari saling tuntut menuntut. Perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan. Bahkan ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ini ibu rela menjadikan si anak tersebut menjadi pijakan kakinya demi menyelamatkan si ibu tersebut dari rendaman keringat. Kita semuanya pada di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, minta pertolongan, lari ke Nabi Adam selama 1000 tahun. 1 hari di dunia sama seperti 1 tahun di akhirat. Satu tahun di dunia, 1 hari di akhirat sama seperti 1 tahun di dunia. 1000 tahun kita mencari Nabi Adam demi mendapatkan pertolongan dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika 1000 tahun kita telah mencari Nabi Adam, kita berkata kepada Nabi Adam, ya abal bashar, anta awalu khalqin nas. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, makhluk dari kalangan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Isfa'lana, wahai Adam, berikan syafaat untuk kami. Apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Al-yawm yawmun nafsi nafsi. Hari ini adalah hari sendiri-sendiri. Saya pun sibuk sedang memikirkan diri saya. Pada hari ini Allah murka karena tingkah laku kalian yang memancing daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semua para anbiya pada hari tersebut mereka angkat tangan. Tak ada kuasa memberikan pertolongan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nabi Muhammad yang turun ke padang mahsyar dengan sujud di hadapan Allah. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, hari ini bukan waktunya untuk bersujud. Sampai Allah mengatakan kepada yang mulia Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarado. Apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki, aku Allah ridho dengan apa-apa yang kau inginkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, walladzi nafsin biyadihi ma ardo lau ahada ummati finnar. Demi Allah yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya, saya tidak akan ridho
kalau satu saja umat saya yang ada di dalam api neraka. Nabi anugerahkan syafaat untuk umat-umatnya, dan salah satu yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad mereka-mereka yang menghalalkan matanya dan meringankan lisannya untuk membaca daripada kitab suci Al-Quran. Setelah syafaatul uzma, syafaatul kubro, Al-Quran yang biasa dibaca pun mereka nanti akan mencari bagi orang-orang yang selalu membaca daripada kitab suci Al-Quran. Quran mampu dan bisa menjadi penolong untuk orang-orang yang mau membaca dan mengamalkannya. Kemudian kemuliaan daripada orang yang baca Al-Quran, selain di dunia semua urusan-urusannya akan dirapikan oleh Allah. Di akhirat perkara-perkara yang berhubungan dengan orang mau membaca Quran, si Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dan kemuliaan daripada Al-Quran, satu huruf man qara'a harfan wahidatan qad hafala mi'atan hasanatan. Satu huruf yang kita baca dari huruf yang ada di dalam Al-Quran, kita mendapatkan pahala 100 kebaikan. Satu kebaikan pahalanya tak terhingga. Ini kita dapat 100 kebaikan. Satu contoh, jalan raya yang paling dekat di sini di mana? Batam Center, Tiban Center. Misalnya kita sedang ada di Tiban Center, tahu-tahu ada nenek-nenek pengen nyebrang ke jalan raya Tiban Center. Kita pegang nenek-nenek, kita seberangi. Satu kali seberangan baru mendapat satu kebaikan. Bagaimana caranya untuk menandingi satu huruf pahala yang ada di dalam Al-Quran? Berapa kali kita seberangi nenek-nenek? 100 kali. Masya Allah, itu nenek-nenek belum sampai sudah mati, betul. Kemuliaan daripada Al-Quran. Ayo semuanya, ikhwan wal akhwat, kita belajar lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat teragung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada mukjizat yang paling mulia, tak ada mukjizat yang paling agung selain daripada Al-Quran. Mukjizat yang lainnya saja udah luar biasa. Nabi Muhammad bisa membelah rembulan, Nabi Muhammad mampu mengeluarkan susu dari jari jemarinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Dan semua mukjizat Nabi Muhammad tidak sebanding dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kita punya Nabi dengan berbentuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah halalkan mata kita, halalkan lisan kita, halalkan telinga kita untuk mau membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Inti daripada tausiah saya, ayo sama-sama kita belajar, ringankan mata kita, lisan kita, telinga kita untuk membaca dan juga mengamalkan daripada kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir, banyak di antara para hafizul Quran yang mereka merasa diri mereka telah hafal Quran, sehingga mereka ketika membaca daripada Al-Quran tak butuh dengan mushaf Al-Quran. Ini sangat teramat disayangkan. Para ulama-ulama mengatakan ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita hafal dengan bacaannya, jauh lebih afdol kita membaca sambil melihat daripada Al-Quran tersebut. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya mengandalkan daripada hafalan kita untuk membaca Al-Quran, mata kita tidak mendapatkan pahala lewat wasilah membaca Al-Quran. Baca lebih afdol, itu mendapatkan kemuliaan dan pahala yang berlipat ganda sambil kita menghafalkan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah halalkan mata kita, Allah ringankan lisan kita, Allah mudahkan pendengaran kita untuk membaca, mendengar dan mengamalkan daripada kitab suci Al-Quran. Allah tanamkan rasa cinta di dalam sanubari kita
dengan kitab suci Al-Quran. Dan juga kita minta orang tua, guru kita yang pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran Allah rontokkan semua dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan Al-Quran, orang tua dan guru-guru kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya dengan rezeki yang halalan thayyiban, Allah anugerahkan keberkahan untuk mereka dalam ilmu, amal, tingkah laku serta perbuatan, dan Allah jadikan akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang hadir, mudah-mudahan Allah naungkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita. Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita yang menjadi anak keturunan yang salihin salihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, Allah ringankan mata, lisan, telinga dan hati kita untuk membaca dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga kita dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Wa'afwani ya karim, wa'afwani rahim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بحق القرآن وبشر القرآن وبمعجزتي وبشفاعتي وبأعظم القرآن يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. حاجاتنا إليك كثير يا الله، حاجاتنا إليك كثير يا رحمن، حاجاتنا إليك كثير يا رحيم، حاجاتنا إليك كثير يا الله يا رحمن يا رحيم. وأنت عليم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق لا يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك بحق القرآن. اخرجنا بعينك التي لا تنام واخلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البادر نذر الشراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الأشرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.